Shalom, selamat malam dan selamat beribadah untuk semua jemaat di rumah masing-masing. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah keluarga malam ini akan disampaikan oleh Vikaris Friendly Seilatu. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya dalam ibadah keluarga kita. Karena begitu besar kasih-Nya bagi kita sampai saat ini. Jemaat, mari kita berdiri menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 8, bait yang pertama dan kedua. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah. Hendakku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Oh, tuntun aku Putramu, agar padamu ku dituntutnya, dan Rohmu diam dalam rohku, membuat mata hatiku cerah, sehingga Kau rasakan damai-Mu, dan ku ungkapkan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami ada di tempat ini menyembah dan memuliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada saat ini dimanapun kami berada, kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami masing-masing. Bapa di surga, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mampu beribadah dengan berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Pimpin kami dengan kasih karunia Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh berlangsung demi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita membaca Mazmur Pujian dari Mazmur 28 ayat 6 sampai dengan 9 secara silih berganti. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya, dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu, dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Mazmur. Jemaat silahkan duduk. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 60, bait yang pertama dan kedua. Tuhan adalah
kecewa siapapun yang mau menggalinya. Firman-Mu Tuhan adalah di tangan yang cerdas. Musafirnya datang sesat, jalannya putera. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tamanku, menjadi taman yang terbaik dan bintang panduku. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus, mari kita siapkan bacaan kita di Alkitab, di mana bacaan kita di malam hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Jika kita sudah menemukan, biarkanlah Alkitab kita tetap terbuka, dan mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal. Kami boleh bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami di hari ini, Bapa. Engkau boleh menjaga dan merawat kami Tuhan dari pagi hingga sampai pada malam hari ini dengan segala aktivitas maupun pekerjaan dan layan kami Tuhan. Ya Bapa, di tengah-tengah kesibukan kami, Engkau boleh mengumpulkan kami selaku keluarga di rumah tangga masing-masing Tuhan untuk berkumpul, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah keluarga secara daring ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan dalam ibadah ini, terkhususnya mampukanlah kami Bapa untuk memahami apa maksud Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan di hari ini Tuhan. Kiranya Engkau curahkan hikmat bijaksana melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Lingkupi hati kami, pikiran kami Bapa, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat memahami maksud Tuhan melalui firman-Mu di malam hari ini Bapa. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan berita kebenaran-Mu ini Bapa. Biarlah apapun yang boleh keluar dari bibir mulut hamba, semua boleh sesuai dengan kehendak-Mu Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang semuanya bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang saya akan bacakan untuk kita semua dari kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kanas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea, untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, "Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya
Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lama sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Dan pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dan kota-kota besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusakanya Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Diberkatilah orang yang selalu mendengar dan melakukan firman Tuhan dari hari lepas hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu dan saudara-saudari dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Juni. Dan sudah menjelang 4 bulan kita beribadah secara daring dari rumah kita masing-masing. Dan Bapak Ibu, berbicara tentang ibadah daring, itu sama halnya tentang kita berbicara tentang kesetiaan. Berbicara tentang iman Kristen akan selalu berkesinambungan dengan kesetiaan. Di mana kesetiaan kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Nya. Kenapa dikatakan bahwa iman Kristen selalu berkesinambungan dengan kesetiaan, Bapak Ibu? Karena kesetiaan adalah dasar dari pengukuhan iman orang percaya. Kesetiaan seperti apa yang harus dimiliki oleh orang percaya masa kini untuk tetap menjaga pengukuhan iman percayanya kepada Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, di mana kita diperhadapkan dengan segala protokol kesehatan yang mengakibatkan kita tidak boleh bersekutu, hilang interaksi antara satu dengan yang lain, dan ibadah pun harus melalui daring, itu adalah sebuah hambatan atau menjadi sebuah hambatan tentang kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID-19 ini yang berkaitan dengan kesetiaan, Bapak Ibu? Mari malam ini kita bersama-sama belajar dari bacaan kita yang mengkisahkan tentang kesetiaan seorang hamba Tuhan yang bernama Kaleb. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian bukanlah perjalanan yang mudah.
selama perjalanan di padang gurun, Tuhan setia menjagai dan mengiringi bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang apinya. Ketika bangsa Israel sudah mendekat tanah perjanjian, diutuslah ke-12 pemimpin dari ke-12 suku untuk mengintai negeri tersebut. Dan di antara ke-12 pengintai yang diutus, terdapat 2 orang yang dibahas dalam bacaan kita malam hari ini, yakni Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Mereka berdua merupakan 2 pengintai yang tetap memegang teguh janji Tuhan dan percaya akan penggenapan janjinya. Bagi telinga kita Bapak Ibu, nama Yosua lebih familiar daripada Kaleb. Artinya Yosua lebih famous, lebih terkenal dibandingkan dengan Kaleb itu sendiri. Padahal Bapak Ibu, ada begitu banyak teladan yang bisa kita pelajari dari karakter seorang Kaleb yang Tuhan pakai untuk bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Jika kita membaca secara keseluruhan dari Yosua pasal 14 Bapak Ibu, dapat dilihat bahwa Kaleb tidak membiarkan usianya yang sudah lanjut mencegahnya untuk percaya bahwa Allah akan menepati janjinya, yang mana diberikan oleh Allah melalui Musa 45 tahun sebelumnya. Dapat kita baca pada ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Apa janji Tuhan kepada Kaleb Bapak Ibu? Di mana melalui Musa Allah berjanji bahwa Kaleb akan memperoleh bagian miliknya oleh karena usaha dan kesetiaannya kepada Allah. Itu dinyatakan dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Di mana tanah perjanjian, tanah yang diinjak oleh kaki Kaleb akan menjadi milik pusaka dan keturunan keluarga Kaleb. Dan dilanjutkan pada ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15, di mana ketika Yosua yang merupakan pemimpin pada saat itu melanjutkan dan menggenapi apa janji Tuhan yang sudah diterima oleh Kaleb 45 tahun lamanya, di mana Yosua memberikan tanah Hebron menjadi milik pusaka keluarga Kaleb. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 karakter yang dapat kita bersama-sama pelajari dari kehidupan seorang Kaleb sebagai seorang pengikut Kristus yang setia. Yang pertama Bapak Ibu, memiliki semangat yang besar. Memiliki semangat yang besar. Di masa lanjut usia saat itu ketika menghadap Yosua, semangat Kaleb tetap sama ketika ia ditugaskan menjadi seorang pengintai. Semangat Kaleb yang bernyala-nyala kepada bangsanya dan terutama kepada Allah sebagai perlindungannya. Demikian kita selaku orang percaya pada saat ini Bapak Ibu harus memiliki semangat yang luar biasa besar. Semangat kita kepada Allah sebagai Sang Pemberi hidup dan berkat, dan juga semangat kita dalam kehidupan kita, berkeluarga, persekutuan kita, itu harus ditunjukkan melalui tindakan nyata kita. Karakter yang kedua Bapak Ibu adalah keberanian. Kaleb memiliki keberanian menjalankan perintah dan amanat Allah, serta berani menyatakan iman percayanya.
Ini juga yang harus dimiliki oleh kita orang percaya Bapak Ibu. Keberanian untuk menyatakan tanggung jawab kita selaku orang percaya. Melakukan tugas panggilan kita di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Inilah harus kita nyatakan melalui tindakan nyata kita. Yang ketiga Bapak Ibu ialah kesetiaan. Setia kepada satu Allah dan satu pimpinan. Ia nyatakan dalam kehidupannya menjadi bagian dalam perjuangan bersama bangsa Israel memasuki tanah perjanjian waktu masa mudanya hingga sampai ia lanjut usia. Artinya Bapak Ibu, kita selaku orang percaya harus tetap setia kepada satu Allah, yaitu Yesus Kristus. Dan juga kita harus setia kepada satu pimpinan. Entah itu di dalam rumah tangga kita, entah itu di dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, bahkan sampai pada bangsa dan negara kita. Kaleb melalui begitu banyak masa pergantian raja pada saat itu, tetapi ia tetap berpegang kepada pemimpin yang memimpin pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, untuk saya dan Bapak Ibu, apa arti kesetiaan menurut kita orang percaya? Apa itu kesetiaan bagi kita? Saya mencoba mencari pengertian atau definisi dari kesetiaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesetiaan itu berpegang teguh pada janji, pendirian, dan sebagainya. Kesetiaan itu patuh, taat, bagaimanapun berat tugas yang harus dijalankan. Itulah definisi kesetiaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi kata setia di dalam perjanjian baru Bapak Ibu memiliki 3 makna yang berbeda. Yang pertama, kesetiaan setia dapat dipercaya. Yang kedua, taat menjalankan perintah. Dan yang ketiga, orang yang dipercaya, pengikut atau penganut. Di mana ketika Yesus berbicara tentang hamba-hambanya yang setia, yang dia maksud adalah dia sedang menantikan orang-orang yang mau percaya dan mengikuti dia. Taat dalam menjalankan amanatnya dan dapat dipercaya sepenuhnya. Tuhan menginginkan kita untuk terus beriman dan setia kepadanya. Bagaimana dengan kita yang masih hidup di dalam kedagingan kita? Jika kita hidup dalam kedagingan kita, maka kita tidak akan memiliki buah roh, yang salah satu sifat dari buah roh adalah kesetiaan. Bagaimana seseorang bisa berkata bahwa aku setia kepada Tuhan, namun aku hidup menurut kekuatanku, menurut kehendakku, dan menurut kedaginganku. Orang yang hidup dalam kedagingan akan hidup menurut kehendaknya, bukan berdasarkan kepada firman Tuhan. Dan menjadi pertanyaan lagi bagi kita semua Bapak Ibu, apakah ada orang yang hidup dalam ketidaksetiaan? Sejak kapan ketidaksetiaan itu ada? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kesetiaan itu susah untuk dilakukan dan untuk didapat. Bahkan sejak zaman dahulu, kesetiaan itu bukanlah hal yang mudah. Semudah kita membalik telapak tangan. Tidak Bapak Ibu. Alkitab membuktikan hal ini, di mana dapat kita membacanya dalam Mazmur 12 ayat 2. Di sana dikatakan, mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain, mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang.
Di Amsal 20 ayat 6 dikatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Dan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima, di mana ayat keempat dikatakan, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itulah tipe-tipe orang yang hidup dalam ketidaksetiaan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah kita selama hidup ini sudah menjadi orang yang hidup di dalam kesetiaan kepada Allah? Ataukah kita baru saja mau mulai dari malam hari ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesetiaan adalah salah satu karakter dari Tuhan Allah itu sendiri, di mana Ia setia melakukan kehendak Bapa, bahkan taat sampai Ia mati di kayu salib. Kesetiaan ada dan akan tetap dapat terjaga apabila ada komitmen. Tanpa komitmen yang kuat, sulit rasanya seseorang dapat bertahan lama untuk tetap selalu setia. Apa itu komitmen bagi kita orang percaya, Bapak Ibu? Komitmen adalah keputusan hati atau janji yang terparti di dalam hati. Ikatan kesadaran diri dengan segenap hati untuk taat dan tetap setia meski keadaan tidak baik, meski banyak rintangan yang menghadang. Komitmen lebih kuat dari sekedar janji. Komitmen lebih bertanggung jawab dari sebuah janji. Karena komitmen lahir dari sikap hati. Sedangkan janji adalah ikrar yang keluar dari bibir mulut kita. Begitu juga dengan ikrar pernikahan untuk sehidup semati, setia dalam suka dan duka, sakit dan sehat, senang dan tidak senang. Ikrar janji harus disertai ada komitmen, setia dari dalam hati sampai maut memisahkan. Demikian juga dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saat kita memutuskan untuk percaya dan beriman kepada Yesus Tuhan kita, maka komitmen kita adalah harus setia kepadanya apapun yang terjadi. Kita tahu dalam kehidupan ini kita tidak lepas dari pergumulan. Ada rasa takut, ada kekecewaan, ketidakpastian, putus asa. Inilah pergumulan. Ini semua adalah ujian yang Tuhan izinkan untuk kita lalui. Pergumulan inilah yang kadang menghambat komitmen kita untuk tetap setia kepada Yesus. Namun kita harus tetap percaya apabila kita mendapat pergumulan hidup, ini adalah bagian atau proses pendewasaan kita yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Yang menjadi perenungan kita malam ini, Bapak Ibu, bagaimana kita hidup dalam kesetiaan kepada Allah. Saya mencatat ada 2 poin yang dapat kita jalani dalam kehidupan kita untuk tetap setia berpegang kepada iman percaya kita. Yang pertama, Bapak Ibu, dengan bersandar pada kesetiaan Tuhan yang tidak berubah. Jika kita tidak setia, Allah tetap setia kepada kita.
Kebenaran ini seharusnya mendorong kita untuk bertumbuh di dalam kesetiaan dan bangkit kembali tatkala kita jatuh di dalam ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, belajar untuk setia, mulai dari perkara-perkara yang kecil, misalnya dalam hal membaca Alkitab, berdoa sendiri maupun bersama keluarga, beribadah, memberi persembahan, dan melakukan dengan bertanggung jawab tugas yang ada di depan kita, penuh dengan hikmat bijaksana daripada Allah. Dua hal inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita untuk tetap menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita melakukan kesetiaan yang bukan didasari oleh motivasi yang salah. Misalnya saya setia kepada Tuhan agar Tuhan selalu memberkati saya. Tidak demikian Bapak Ibu, tetapi marilah kita tetap setia kepada Tuhan karena kita murni mengasihi Allah itu sendiri. Allah tidak pernah mengidentifikasi hamba yang setia sebagai orang serba bisa dalam pekerjaannya atau pelayanannya, tetapi lebih kepada kesetiaan atau ketekunan seseorang hamba dalam melayani karena kasih. Sudahkah kita setia atas apa yang Allah percayakan kepada kita dengan alasan yang benar? Marilah Bapak Ibu kita menjalani kehidupan kita, renungkanlah firman Tuhan ini. Sudah seberapa jauhkah kita setia kepada Tuhan? Setialah pada hal yang kecil agar Allah percaya untuk perkara yang besar. Sebagai ayat penutup renungan kita di malam hari ini Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk membuka Amsal 3 ayat yang ketiga. Amsal pasal 3 ayat yang ketiga. Dan kita akan membaca secara bersama-sama. Amsal 3 ayat yang ketiga Bapak Ibu yang berbunyi demikian. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melakukan kitab Bakti 367 bait 5 dan ke-6. Padamu Tuhan dan Allahku sebagai respon dari perenungan kita di malam hari ini. Yesus suci agung, ya sumber kasih kurnia, padamu letaklah umatmu mencari hidup yang bakal, yang bertelur bertanda-tanda berlimpah-limpah kenyangkan. Ya Yesus, namamu kira
supaya kasih selamanya dalam hidupku nyatalah seluruh kata dan kerjaku biar penuh dengan Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk membawa pergumulan kehidupan kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, ada lagi ungkapan syukur yang tak henti-hentinya Tuhan kami naikkan kepadamu Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami yakin dan percaya Bapa, bahwa di dalam setiap perjalanan pergumulan kehidupan kami, Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri menjalani pergumulan hidup kami ini Tuhan. Terlebihnya lagi Tuhan, kami boleh bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk segala berkat, anugerah, dan penyertaan-Mu yang tidak berkesudahan Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, ya Allah kami boleh bersyukur untuk segala kebaikan-Mu itu Tuhan. Dan kiranya kebaikan-Mu itu tidak pernah lepas atau pergi dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya kebaikan-Mu selalu nyata dan terus berlaku bagi kami setiap orang percaya yang selalu berpegang kepadamu Yesus. Ya Tuhan, ya Allah kami boleh bersyukur Tuhan, di mana Engkau boleh mengumpulkan kami selaku keluarga di rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Di tengah kesibukan Engkau boleh mengumpulkan kami untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu Yesus. Terlebihnya lagi Tuhan, kami boleh bersama-sama merenungkan sebagian dari berita kebenaran melalui kisah Kaleb Tuhan. Biarlah Engkau mau mengajarkan kami untuk tetap setia berpegang kepada iman percaya kami, untuk selalu berpengharapan kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Ajarilah kami Tuhan melalui firman-Mu ini Bapa, dan biarlah iman kami selalu bertumbuh dan berpengharapan kepadamu Yesus. Biarlah firman-Mu yang kami boleh dengarkan, renungkan di malam hari ini Tuhan, tidak berlalu begitu saja, tapi biarlah firman-Mu ini Tuhan selalu tertanam, diam di dalam hati kami. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi landasan di dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami di malam hari ini juga Bapa, kami ingin berdoa Tuhan untuk segala pergumulan kehidupan kami. Keluarga lepas keluarga yang boleh mengambil bagian melalui ibadah daring di malam hari ini Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tahu akan segala isi hati kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan. Engkau tahu akan segala pergumulan hidup kami Tuhan. Dan biarlah Engkau mau menyatakan kuasa kasih-Mu di dalam kehidupan, terutama dalam pergumulan hidup kami Bapa. Nyatakan itu Tuhan, dengan menjawab setiap pergumulan kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu Yesus. Dan biarlah semua itu Tuhan boleh kami pakai dalam pergumulan, dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami ingin berdoa Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan, GPB Koinonia
di dalam segala pergumulan kehidupan bergerejamu ini Bapa. Engkau tahu segala pergumulan dan kebutuhan gerejamu ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan gerejamu ini Tuhan. Engkau memimpin gerejamu ini Bapa. Biarlah gerejamu ini menjadi sumber berkat bagi jemaatmu dan orang-orang di sekitarnya Tuhan. Berkati akan ketua majelis kami yang Engkau percayakan, Ibu Pendeta Mince Windra Manuhutu Bapa, selaku ketua majelis jemaat. Berikan hikmat bijaksana, kesehatan yang baik, kekuatan yang baik kepada beliau Tuhan, agar beliau dapat memimpin jemaatmu ini Bapa seturut dengan kehendak-Mu Yesus. Berkati akan segala pergumulan pribadi maupun pergumulan keluarga beliau Tuhan. Berkati anak cucu, sanak saudara keluarga beliau dimanapun berada Bapa, di dalam pergumulan kehidupan mereka Tuhan. Berkati setiap pekerjaan maupun pelayanan yang beliau jalani Tuhan. Biarlah melalui pekerjaan dan pelayanan nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Tak lupa juga Tuhan kami ingin berdoa bagi para pelayan-Mu, penatua, diaken yang Kau percaya untuk melayani jemaat-Mu di Jemaat GPB Kononia Tuhan. Berkati mereka Bapa dalam setiap tugas kerja layan mereka Bapa. Berkati pergumulan pribadi dan keluarga mereka Tuhan. Biarlah boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu Yesus. Tak lupa juga kami berdoa untuk perangkat unit misioner, pengurus pelkat, komisi. Tuhan berkati mereka dalam setiap pekerjaan pelayanan mereka. Berkati pergumulan kehidupan mereka Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa untuk karyawan kantor GPB Kononia Tuhan. Berkati kehidupan mereka Bapa, dari kepala kantor, administrasi, kasir keuangan, koster, bahkan sampai pada satpam Tuhan. Berkati mereka dalam tugas panggilan mereka sebagai karyawan Tuhan. Biarlah apapun yang boleh mereka kerjakan penuh dengan sukacita dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tengah-tengah dunia ini Bapa. Ya Tuhan, ya Allah kami, tak lupa juga Tuhan kami ingin berdoa bagi jemaat-Mu GPB Kononia. Dari keluarga pertama sektor 1 sampai dengan keluarga terakhir di sektor 7 Tuhan. Kami berdoa kepada keluarga jemaat GPB Kononia dimanapun berada Bapa. Berkatilah mereka dengan kuasa kasih Roh Kudus-Mu Tuhan. Lingkupilah mereka Tuhan dengan kesehatan yang baik, kekuatan yang baik Tuhan. Jaga dan rawatlah mereka di tengah-tengah kehidupan yang boleh mereka jalani Tuhan. Entah itu dalam dunia pekerjaan, pelayanan, studi maupun aktivitas kehidupan mereka Tuhan di luar. Jagalah mereka Tuhan. Berkati akan setiap pergumulan kehidupan mereka Bapa. Berikan pundak yang kuat kepada mereka Tuhan, agar mereka dimampukan untuk menjalani pergumulan hidup mereka seturut dengan kehendak-Mu Yesus. Berkati juga setiap usaha maupun pekerjaan yang boleh mereka jalani di tengah-tengah kehidupan mereka Tuhan. Berkati semua itu Tuhan, dan jadikanlah mereka menjadi sumber berkat bagi masyarakat di sekitarnya Tuhan. Tak lupa juga kami ingin berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit ataupun dalam proses pemulihan Tuhan. Tak habis-habisnya Tuhan kami ingin berdoa mengucapkan nama-nama-Mu yang boleh kami sebutkan Tuhan. Kami ingin berdoa untuk rekan pelayan kami, saudara kekasih kami, Kapipit dalam proses pergumulan kesehatan yang boleh ia gumuli di saat ini Tuhan. Demikian juga dengan Ibu Baby Rajawani Tuhan dalam pergumulan sakit penyakit yang boleh beliau alami Tuhan. Biarlah Tuhan mau bersama-sama dengan mereka Tuhan, menjalani setiap pergumulan sakit penyakit yang boleh mereka jalani Bapa. Demikian juga dengan jemaat GPB Kononia dimanapun berada Tuhan, yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka menjalani pergumulan sakit penyakit
seorang diri Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Bapa, Engkau berada di tengah-tengah pergumulan sakit penyakit yang boleh mereka derita Tuhan. Kiranya Engkau mau hadir melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, sukacita yang penuh kepada mereka Bapa. Iman yang teguh agar mereka dapat menjalani proses pemulihan maupun proses penyembuhan Tuhan. Sampai pada waktu yang Engkau tentukan Tuhan. Biarlah semua boleh mereka jalani dengan penuh sukacita Bapa. Dan biarlah itu menjadi pergumulan yang selalu digumuli, menjadi penguat akan iman dan selalu berpengharapan kepadamu Yesus. Kami berdoa untuk segala proses kesembuhan maupun proses pemulihan Tuhan, obat-obatan, makanan, minuman, sampai pada tenaga medis Tuhan. Engkau berkati semua itu Bapa. Jadikanlah semua itu Tuhan menjadi sumber berkat yang berasal daripadamu Bapa. Berkati juga keluarga yang dampingi Tuhan. Biarlah dengan penuh sukacita mereka merawat dan menjaga saudara-saudara kami sampai pada sembuh total Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, tak lupa juga kami ingin berdoa bagi anak-anak kami dalam masa pertumbuhan Tuhan, dari tingkat PA sampai pada GP Tuhan. Engkau berkati mereka dalam setiap pergumulan pribadi mereka Tuhan, pergumulan studi maupun pekerjaan yang sedang mereka jalani Tuhan. Lingkupilah mereka dengan hikmat bijaksana, kepintaran, ketaatan. Kuasailah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Jadikanlah mereka sebagai anak-anak yang bertumbuh di dalam iman yang teguh dan selalu berpengharapan kepadamu Yesus. Tak lupa juga kami berdoa untuk orang tua kekasih kami Tuhan, di tengah-tengah masa lanjut usia ini Tuhan. Berkati mereka di masa tua ini Bapa. Berikan kekuatan, kesehatan yang baik. Mampukan mereka Tuhan untuk menjalani setiap perjalanan hidup mereka. Biarlah boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan jadikanlah segala perjalanan kehidupan mereka Tuhan untuk menjadi bukti nyata pernyataan Tuhan bagi manusia melalui orang-orang tua kekasih kami ini Tuhan. Nyatakan itu Tuhan, menjadi pelaku firman dalam kehidupan mereka Tuhan. Menjadi teladan bagi generasi yang muda Bapa. Berkati di masa tua ini Tuhan, agar mereka selalu hidup untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Ya Tuhan, ya Allah kami, tak lupa juga kami ingin berdoa Bapa untuk bangsa dan negara-Mu. Engkau tahu akan segala pergumulan bangsa-Mu ini Tuhan. Terkhususnya dalam masa-masa pandemi COVID-19 yang akan memasuki new normal ini Bapa. Berikanlah kami hikmat bijaksana Tuhan, agar kami dapat mengikuti segala perintah dan anjuran dari pemerintah maupun gereja dengan penuh sukacita, dengan hikmat bijaksana yang berasal daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah semua itu Tuhan mendatangkan damai sejahtera bagi kami semua, bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, tak lupa juga kami ingin berdoa untuk gereja-Mu GBB Kononia Tuhan, di mana pada tanggal 2 Agustus akan direncanakan untuk membuka gedung ibadah bagi jemaat Tuhan dengan melakukan protokol kesehatan sesuai anjuran dari pemerintah maupun sinode dan PGI Tuhan. Kami ingin berdoa terkhususnya untuk Satgas bertugas Tuhan. Mampukan mereka Tuhan, berikan hikmat bijaksana, kekuatan, kesehatan kepada mereka Bapa, agar mereka dapat mengawal peribadatan ini Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Yesus. Dan biarlah ibadah memasuki era new normal ini Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami pertaruhkan segala sesuatu itu Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan mau berperkara bersama-sama Satgas maupun bersama-sama presbiter dan siapapun yang terlibat di hari Minggu yang akan datang Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, di tengah-tengah syafaat ini juga Tuhan kami mengaku bahwa kami adalah manusia yang tidak sempurna.
Ada salah dan dosa yang telah kami perbuat Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, izinkanlah kami di tengah-tengah syafaat ini Bapa, untuk mengampun salah dan dosa kami Tuhan. Ampunilah kami Bapa atas setiap perbuatan yang tidak berkehendak di hadapan-Mu Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan, kuduskanlah kami Bapa, agar kami selalu layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Ya Tuhan, ialah kami, inilah syukur dan syafaat kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau akan menjawab setiap pergumulan kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu Yesus. Dan biarlah semua itu Tuhan boleh berjalan sesuai dengan waktu yang Engkau tentukan Tuhan. Kepada-Mu Tuhan kami serahkan seluruh pergumulan dan syukur kami Tuhan hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami apa akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita memuji Tuhan dari Gita Bhakti 83, bait yang pertama dan kedua. Marilah mengucap syukur. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristuslah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah nama-Nya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Jemaat,
Mari berdiri menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita melakukan Kitab Bakti 114 bait 1 dan yang kedua sebagai lagu penutup kita di saat ini. Di setiap janjiku. Setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap menunggu tempuh dan harapanku teguh, rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damainya, karena anugerahnya. Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya, tiap luka hilanglah karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat sekeluarga sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah kita telah selesai.
Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat, tetap jaga iman, tetap setia kepada Tuhan, dan terkhususnya saat ini tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Saat ini kita akan memulai dalam peribadahan di era new normal. Oleh karena itu, kami Majelis Jemaat IPB Koinonia menyampaikan apa yang menjadi protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah, disampaikan oleh PGI, dan disampaikan oleh Majelis Sinode. Demikianlah protokol kesehatan. Bagi Bapak Ibu jemaat yang hendak beribadah di dalam gereja, harap memperhatikan kondisi kesehatan tubuh dan menggunakan masker atau face shield sejak keluar dari rumah untuk mengikuti kegiatan peribadatan. Akan dilakukan pengecekan suhu badan oleh Satgas, dan bagi Bapak Ibu yang didapati bersuhu badan 37,5 akan dilakukan pengukuran sebanyak 2 kali. Dan jikalau dalam 2 kali pengukuran tetap sama, diharapkan Bapak Ibu bisa kembali pulang dan mengikuti ibadah secara daring. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer yang disediakan di area gereja. Bapak Ibu jemaat diharuskan mengisi absensi untuk mengikuti ibadah di dalam gedung gereja dan akan diberikan nomor tempat duduk oleh petugas Satgas yang menjaga di absensi tersebut. Berikan nomor tempat duduk Bapak Ibu jemaat sekalian kepada majelis yang bertugas untuk dapat dihantarkan ke tempat duduk yang telah sesuai dengan nomor yang diberikan. Majelis bertugas akan mengantarkan Bapak Ibu jemaat menuju ke tempat duduk yang telah disesuaikan dengan nomor yang diterima. Dan ketika sudah duduk di tempat Bapak Ibu jemaat sekalian, langsung bersaat teduh dan tetap menjaga jarak dan tidak melakukan kontak fisik dengan jemaat yang berada di kanan dan kiri, belakang dan depan Bapak Ibu sekalian. Jarak yang dianjurkan oleh pemerintah adalah 1 meter dari kanan dan kiri serta depan dan belakang. Pemberian persembahan dilakukan tanpa adanya kantong persembahan yang diedarkan. Umat langsung memberikan melalui kotak-kotak yang telah disediakan. Majelis jemaat yang bertugas mengatur alur pemberian persembahan sesuai situasi dan kondisi yang ada.
Salam presbiterial hari Minggu tidak dilakukan seperti biasanya, tapi diganti dengan salam namaste bagi kita semua. Setelah salam namaste dilakukan, majelis pendeta yang bertugas akan langsung menuju konsistori guna menghindari kontak fisik dan pertemuan dengan para jemaat. Setelah selesai, majelis jemaat yang bertugas akan mengatur untuk jemaat keluar melalui pintu yang sudah disediakan dan mengatur alur sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Demikianlah protokol kesehatan untuk peribadahan di dalam gereja.